Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan lanjutan yaitu algoritma round robin, kita akan bahas langsung ke studi kasus. Nah, di layar ini terdapat 7 kolom tabel. Yang pertama adalah nama proses, saat tiba dengan nilai 0 semua. Kemudian lama proses, saat mulai, saat selesai, lama tanggap, dan turnaround time. Di sini terlihat saat tiba adalah 0, yang berarti semua pekerjaan dalam mikroprosesor tiba secara bersamaan. Namun dari sisi penjadwalan, yang didahulukan dikerjakan adalah dari yang urutan paling atas, yaitu nama proses A hingga E. Algoritma round robin memiliki keunikan, yaitu adanya kuantum waktu. Kuantum waktu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, tergantung dari kebijakan dari OS itu sendiri. Baik, mari kita bahas dari awal ya. Dari layar ini terlihat proses A hingga E dengan nilai lama proses sebagai berikut dan diberikan kuantum waktu 4. Nah, pertama kali yang harus dikerjakan adalah karena saat tibanya bersamaan, maka pekerjaan yang pertama kali dikerjakan kita urut dari paling atas, yaitu proses A. Proses A berada pada antrian pertama dan diberikan kuantum waktu 4 satuan. Dan A lama prosesnya 4. Dimulai dari saat 0. Kemudian selesai pada saat waktu 4 atau satuan waktu ke-4. Sehingga diperoleh lama tanggap itu 0 karena proses A tidak melakukan penungguan ya, atau tidak menunggu. Dan turnaround 4. Nilai turnaround ini adalah akhir dari proses dalam sebuah pekerjaan. Di sini A terlihat adalah terakhir pada 4 satuan waktu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah langkah pertama, hitung sisa dari pekerjaan dari sebuah proses. Bila kuantum waktunya 4, pekerjaannya ada 5, maka 5 dikurang 4 masih ada 1 pekerjaan. Dan waktu kuantum berikutnya akan ditempati proses antrian berikutnya, sedangkan sisa proses akan berada di belakang, paling belakang antrian. Nah, dari layar ini terlihat bahwa proses A sudah selesai secara sempurna karena kuantum waktunya 4 dan kebetulan lama proses A 4. Karena selesai sempurna, maka tabel pada algoritma round robin ini kita lengkapi atau kita isi ya. Sehingga A tidak ada proses lagi. Nah, lama tanggap dari A di sini 0 sebab proses pertama. Jadi pekerjaan A tidak terjadi penunggu atau menunggu pekerjaan lain. Baik, berikut pekerjaan berikutnya adalah kuantum kedua, yaitu pekerjaan B, di mana B memiliki lama proses itu 9 dan kuantumnya 4. Maka 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah, 5 ini nanti akan mengantri di belakang antrian E. Ya, dia akan dikerjakan setelah E dikerjakan. Nah, karena B sudah mulai dikerjakan, maka waktu terakhir pekerjaan A berada pada posisi 4, maka
B dikerjakan mulai saat 4 atau satu waktuan ke-4. Sebanyak apa? Sebanyak kuantum atau sebanyak 4 pekerjaan, yaitu terlihat di tabel bawah ini adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga pekerjaan B pada kuantum kedua selesai atau dilakukan sampai waktu ke-8. Nah, karena masih ada 5 pekerjaan, maka B dikeluarkan dari memori dan mengantri kembali setelah E. Seperti gambar berikut. Sehingga saat mulai B dapat direkap ke dalam tabel, yaitu 4, saat mulainya 4. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan B selesai pada kuantum pertama, maka C antrian berikutnya. C lama proses ada 6 dan kuantum yang diberikan adalah 4, maka 6 dikurang 4. Sisa pekerjaan ada 2. Maka C dimulai pada waktu ke-8 sebanyak 4 pekerjaan dan berakhir di angka atau di waktu ke-12, ya. Berakhir di waktu ke-12. Sehingga waktu mulai atau saat mulai C dapat direkap ke tabel, yaitu 8. Kemudian pekerjaan berikutnya adalah kuantum berikutnya adalah pekerjaan D, di mana pekerjaan D ada 5 dan diberikan kuantum waktu 4, sehingga pekerjaan D sisa 1 dan D mengantri setelah C, ya, setelah C. Nah, pekerjaan D itu dimulai pada waktu ke-12, yaitu tepat setelah C. Dimulai pada waktu ke-12. Dan pekerjaan D masih ada 1 atau menyisa 1 waktu pekerjaan. Berikut adalah pekerjaan D dan berakhir di waktu ke-16. Ya. Nah, pada kuantum keempat berikutnya adalah pekerjaan E, di mana E lama pekerjaan hanya 3, sedangkan kuantum waktu yang diberikan 4, sehingga sisa 1 kuantum waktu. Nah, sisa 1 kuantum waktu ini digunakan oleh mikroprosesor untuk melakukan pekerjaan B, sehingga B bisa maju 1 satuan waktu. Jadi mikroprosesor tidak istirahat, ya, tapi langsung mengerjakan pekerjaan berikutnya. Berikut yang diperoleh, ya. E dikerjakan 3 bagian langsung selesai karena E hanya 3 lama proses, sedangkan kuantum waktu yang diberikan 4, jadi melebihi, ya. Sehingga tabel E dapat dilengkapi secara langsung, yaitu diperoleh turnaround time dari E itu 19, yaitu di sini, ya. Pekerjaan terakhir E dikerjakan terakhir adalah 19. Kemudian saat selesai juga 19 dan lama tanggap 16. 16 diperoleh dari nilai E atau saat selesai dikurangi dengan 3. 3 adalah lama proses, ya. Sehingga 19 dikurang 3 sama dengan 16. Di sini lama tanggap dari pekerjaan E. Nah, pekerjaan E sudah selesai, maka kuantum berikutnya adalah pekerjaan B yang tadi masih ada sisa. Nah, tabelnya sebagai berikut.
Ini pekerjaan B. B di sini sisa 5, kemudian dikurangi kuantum 4, maka sisa 1. Maka pekerjaan B dimulai dari akhir dari E, yaitu posisi ke-19 sebanyak 4 satuan waktu dan berakhir di angka satuan waktu 23. Ya, B berakhir di 23 dan masih ada sisa 1 pekerjaan. Dan dia B ini akan dikerjakan setelah D. Ya, setelah D. Nah, berikutnya adalah pekerjaan C, di mana kuantum waktunya 4, tetapi sisa pekerjaannya tinggal 2. Maka C dapat dikerjakan secara langsung sebagai berikut. Ya. C dikerjakan secara langsung, ini 2, yaitu waktu ke-23 dan waktu ke-22. Dan berakhir di waktu ke-25. Sehingga karena pekerjaan C telah dilakukan secara tuntas selesai, maka tabel algoritma round robin dapat dilengkapi. Turnaround time adalah waktu terakhir pekerjaan terselesaikan, yaitu di angka 25. Dan saat selesai juga di waktu ke-25. Kemudian yang perlu dihitung adalah lama tanggap, di mana lama tanggap itu untuk pekerjaan C adalah 8. 8 itu diperoleh dari awal pekerjaan C dimulai, ya. Kemudian ditambah 23 dikurang 12. 23 diperoleh dari awal kuantum kedua untuk pekerjaan C, dan 12 diperoleh dari akhir kuantum sebelumnya pekerjaan C. Sehingga 8 ditambah 23 kurang 12 sama dengan 19. Nah, 19 ini adalah lama tanggap dari pekerjaan C. Kemudian proses berikutnya adalah D. Yaitu D sudah ngantri, yaitu 1 pekerjaan dan kuantum waktunya 4. Sehingga masih sisa 3 satuan waktu. Nah, 3 satuan waktu nanti akan dipakai oleh pekerjaan B. Nah, tabelnya lanjutannya sebagai berikut. Ini adalah pekerjaan D yang tadi hanya 1, ya. Yaitu dimulai dari 25 dan berakhir di 26. Itu pekerjaan D. Karena pekerjaan D sudah selesai secara sempurna, maka kita lakukan rekap ke dalam tabel algoritma round robin, yaitu ini. Turnaround time 26 diperoleh dari akhir dari pekerjaan D. Dan saat selesainya pun sama, ya. Kemudian lama tanggap dapat dihitung, yaitu awal pekerjaan D, yaitu 12, ditambah dengan awal pekerjaan D kuantum berikutnya, yaitu 25, dikurangi dengan akhir pekerjaan D pada kuantum sebelumnya, yaitu 16. Sehingga angka yang diperoleh adalah 21. Ingat rumusnya, ya. Nah, D telah dilakukan sempurna dan terakhir adalah pekerjaan B. Ya, sebagai berikut. Pekerjaan B berakhir di angka 27.
Sehingga karena B sudah terselesaikan secara sempurna, maka job atau pekerjaan B dalam tabel dapat kita lengkapi, yaitu turnaround-nya 27, saat selesai 27. Tinggal dihitung lama tanggap. Lama tanggap pertama adalah 4 saat mulai ditambah 19, ya, 19 diperoleh dari awal pekerjaan B, kuantum sebelum terakhir, ya. Di sini ada 19 dikurangi 8. 8 adalah akhir dari nilai satuan waktu kuantum sebelumnya, ditambah 26, yaitu 26 ini diperoleh dari ini awal dari kuantum terakhir dikurangi dengan akhir dari kuantum sebelumnya, yaitu 23. Sehingga nilai yang diperoleh adalah 18. Dan ini bisa diisikan di B di sini. Sehingga tabel algoritma Ron-Robin telah selesai secara sempurna. Kemudian apa yang harus dicari? Yang dicari adalah turnaround time secara total, kemudian rata-rata waktu tanggapnya berapa, sebagai berikut, tabel berikutnya. Nah, ini yang dihitung adalah nilai rata-rata lama tanggap, yaitu 0 ditambah 18, 19, 21, 16. Di total, kemudian dibagi banyak pekerjaan. Banyaknya pekerjaan 5, sehingga didapat angka 14,8. Dan nilai turnaround time secara total ada 101. Dan nilai rata-rata turnaround time sebanyak 20,2. Semakin kecil nilai turnaround time, maka penjadwalan tersebut semakin efektif. Semakin lama, maka semakin kurang baik. Ya. Demikian algoritma Ron-Robin. Nah, berikutnya adalah latihan soal. Ini latihan soal yang disajikan pada pertemuan keempat ini. Soal latihan untuk PSJF, HPRN, dan RR. Ya. Dengan ketentuan soal, 1. Untuk PSJF atau Preemptive Shooter's Job First dan HPRN, Highest Penalty Ratio Next, kolom turnaround tidak digunakan atau kolom terakhir ini di delete. Dan untuk Ron-Robin diberikan nilai kuantum 4 satuan waktu. Sehingga turnaround time-nya ini digunakan. Bedanya dengan sebelumnya hanya di saat waktu tiba. Dan ketiga, pekerjaan disimpan dalam format file PDF dan diupload ke Google Classroom. Demikian pertemuan keempat untuk algoritma penjadwalan mikroprosesor lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.